Salam sahabat investasi, bersama dengan saya Rian Matias Napitupulu. Channel ini dibuat guys untuk kita berbicara seputaran investasi. Kita akan melihat dulu sebentar sebelum kita membahas tentang investasi di saham guys. Kita lihat dulu menurut KBBI apa itu pengertian dari investasi. Investasi itu menurut KBBI itu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi goal dari investasi itu adalah memperoleh keuntungan. Ada banyak jenis-jenis investasi yang ada di sekeliling kita guys. Salah satunya itu saham. Zaman dahulu investasi itu berupa emas. Ibu-ibu menginvestasikan uangnya dengan cara membeli emas. Berkembang zaman, investasi itu berkembang kepada properti. Properti itu bisa bangunan atau tanah. Properti bangunan juga bisa kos-kosan, bisa rumah sewaan atau apartemen dan sebagainya guys. Investasi juga ada yang deposito bank guys, yang mana returnnya itu paling besar itu 4% guys. Dan saya lebih tertarik untuk investasi di saham guys. Orang bilang investasi di saham itu adalah investasi yang risiko tinggi. Sebenarnya tidak guys. Investasi di saham itu adalah risiko yang rendah dengan keuntungan yang begitu besar atau begitu tingginya guys. Kenapa investasi di saham dikatakan adalah investasi yang beresiko tinggi? Karena banyak orang masuk di Bursa Efek Indonesia tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, sehingga dia membeli apa yang dia tidak kenal, dan karena dia tidak tahu apa yang dia beli maka dia rugi. Maka banyak orang di bursa efek, di pasar modal itu dia rugi atau berujung dengan cut loss guys. Tapi bagi orang yang tahu, bagi orang yang melek akan investasi di dunia saham guys, itu adalah kesempatan atau peluang yang besar untuk mengalokasikan uangnya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang investasikannya di saham. Dan hari ini kita akan bandingkan perusahaan big bank, 4 bank besar di bursa saham, yang mana perusahaan bank ini adalah perusahaan yang sangat terkenal dan mempunyai nasabah yang begitu banyak di Indonesia. Dan mungkin saja juga saudara atau guys semuanya adalah salah satu nasabah dari keempat bank yang akan kita bandingkan ini guys, yaitu Bank BNI atau Bank Negara Indonesia, yang kedua adalah Bank Mandiri, yang ketiga adalah Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, yang keempat itu adalah BCA, Bank Sentral Asia. Kenapa kita bandingkan keempat bank tersebut guys? Sebenarnya di Bursa Efek Indonesia bukan hanya 4 bank saja yang ada di bursa, tapi keempat bank ini adalah 4 bank besar yang berkapitalisasi besar, yang masuk di bursa dan ramai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia guys. Dan juga bank ini adalah bank yang begitu besar atau cepat pertumbuhannya, capital gainnya bertumbuh, dan juga membayarkan dividen setiap tahunnya guys. Ya, langsung saja kita akan masuk ke saham yang pertama dengan kode BBNI atau Bank Negara Indonesia guys. Kita akan lihat apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam investasi saham guys. Ya, yang pertama kita akan melihat pergerakan saham Bank BNI itu ditutup di hari Senin ini di harga 9.300, tepatnya hari
Senin tanggal 30 Januari 2023 itu ditutup dengan harga 9.300, yang artinya satu lembar harga saham Bank BNI bernilai Rp9.300 per satu lembar. Jadi jika kita ingin memiliki saham Bank BRI, kita harus menyediakan Rp9.300 per satu lembar, baru kita dapat memiliki saham Bank BRI. Tapi guys, saham di Indonesia itu tidak diperjualbelikan secara per lembar, tetapi berupa lot. Lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi yang diperjualbelikan itu bukan satu lembarnya, tapi satu lot. Yang artinya kalau kita mau memiliki perusahaan atau saham di Bank Negara Indonesia, kita harus minimal pembelian itu 100 lembar saham yang disebut juga satu lot. Jadi satu lot itu 100 lembar dengan harga 9.300. Jadi kita harus menyediakan uang dengan nominal Rp930.000 untuk mendapatkan satu lot saham dari Bank BNI. Dan dalam saya juga guys adalah orang yang mempunyai analisa fundamental. Jadi saya bukan aliran teknikal yang mana saya tidak paham dengan hal-hal yang seperti itu guys, tapi saya mempunyai analisa fundamental. Kenapa analisa fundamental? Karena analisa fundamental menggambarkan kondisi yang terang benderang terhadap kinerja, performa daripada perusahaan itu sendiri. Yang mana kita lihat di sini, ini adalah case statistik daripada Bank BNI sendiri, yang mana Bank BNI ini mempunyai ROA atau return on asset itu sebesar 1,78%. Jadi pengembalian terhadap aset keseluruhan, Bank BRI mampu mengembalikan dari keseluruhan asetnya satu tahun ini yaitu 1,78%. Ada lagi return on equity, pengembalian terhadap modal. Jadi Bank BNI dapat mengembalikan modalnya itu sebesar 13,48%. Saya kasih contoh. Contohnya Bank BNI punya modal usaha, modal kerja 100 juta. Dia dapat mengembalikan atau mendapatkan keuntungan dari 100 juta itu adalah 13,48 juta, yang artinya 13,48% yang dapat dia kembalikan. Dan apa saja yang paling penting dalam analisa fundamental untuk melihat baik atau buruknya kinerja dari perusahaan? Kita nggak perlu tahu semua rumus-rumus yang ada di case statistik, tapi ada beberapa hal yang paling penting. Yang pertama, lihat ROE, return on equity-nya. Yang kedua, lihat earning per share. Earning per share itu adalah uang yang dihasilkan, earning atau keuntungan daripada perusahaan itu dibagi dengan seluruh lembar sahamnya, itu punya keuntungan EPS itu Rp981,95 per satu lembarnya, punya keuntungan Rp981,95. Kita juga perlu lihat PBV, price to book value, yang mana ini harganya sudah 1,31 kali lebih mahal dari harga wajarnya atau harga yang semestinya. Kita lihat lagi juga book value atau nilai buku atau nilai yang sesungguhnya dari harga saham itu. Harganya itu Rp7.282 per satu lembar. Jadi itulah harga yang sesungguhnya dari Bank BNI, yaitu
7.282 per satu lembar. Kita juga perlu lihat PE atau price to earning ratio, yaitu 9,73. Jadi pengembalian modal kita bisa balik modal itu 9,73 tahun, yang artinya 9 tahun lebih, hampir 10 tahun kita bisa balik modal di Bank BNI ini guys. Dan kita melihat juga satu rasio yang penting di analisa fundamental, yaitu dividend yield atau dividennya, yang mana kita lihat di sini Bank BNI membagikan dividen di tahun sebelumnya itu 146,3 rupiah per satu lembar, yang mana ini kalau dipresentasikan dividen yieldnya itu 1,53%. Jadi contohnya kita investasikan uang kita di perusahaan atau di saham Bank BNI ini 100 juta, maka kita dapat returnnya atau keuntungannya atau dividennya itu 1%, yaitu 1.053.000 rupiah jika kita investasikan 100 juta. Artinya dividen yieldnya 1,53%. Kita bandingkan dengan bank yang selanjutnya, yaitu Bank Mandiri guys. Bank Mandiri juga kita akan lihat ke statistik, dia mempunyai ROA, return on asset, itu 2,22%, yang sedangkan return on equity, ROE-nya itu 19,27%. Jadi lebih besar dari bank sebelumnya guys, 19,27%. Tadi Bank BNI 13%-an, sedangkan EPS-nya, earning per share-nya, kita lihat itu 884,64 rupiah per satu lembar. Ada keuntungan yang sudah diperoleh Bank Mandiri itu 884 rupiah per satu lembar, sedangkan harganya sekarang itu PBV-nya, price to book value, itu 2,18, yang artinya kita membeli barang 2 kali lipat lebih mahal dari harga yang sebenarnya, yang mana book value atau harga sesungguhnya, harga intrinsik dari saham Bank Mandiri ini adalah 4.590. Kita bisa lihat itu book value per share-nya. Sedangkan price to earning-nya, pengembalian terhadap modal kita atau balik modalnya itu 11,33, PE-nya 11,33, yang artinya dalam jangka waktu 11 tahun kita sudah balik modal di Bank Mandiri. Selanjutnya kita lihat juga dividen numerik dividennya, di mana tahun lalu Bank Mandiri memberikan dividen kepada pemegang saham itu 360,64 rupiah per satu lembar, yang mana kalau di dividen yieldnya itu berkisar 3,6% guys. Kita bandingkan kepada bank selanjutnya, bank besar selanjutnya, yaitu BBCA atau Bank Sentral Asia. Kita lihat ROA-nya, return on asset-nya itu 3,1%. Jadi Bank BCA dapat mengembalikan asetnya, keuntungannya dari aset itu 3%-an guys. Sedangkan return on equity-nya itu 18,43%, masih lebih rendah dibandingkan dengan Bank Mandiri. Tapi kita lihat juga EPS-nya itu, earning per share-nya itu 330 rupiah per satu lembarnya, sedangkan PBV-nya 4,85 kali lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi kita membeli barang itu 4,8 kali lebih mahal dari harga yang sesungguhnya, yang mana harga sesungguhnya daripada Bank BCA itu 1.792 rupiah per satu lembar, dan kita dapat balik modal itu selama 26 tahun.
PE-nya guys. Jadi udah kemahalan bank ini guys. Sedangkan dividennya itu, numerik dividennya itu Rp155, yang artinya dividen yieldnya hanya 1,78% guys. Kita bandingkan satu bank lain lagi yang besar, yaitu Bank BRI. Bank BRI guys, return on assetnya itu 3,1%, sedangkan return on equity-nya 17,6%. Ini jauh lebih kecil masih dibandingkan dengan Bank Mandiri. Sedangkan EPS-nya, earning per share-nya, Rp347,95, dan PBV-nya, price to book value, harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan saham ini itu 2,3 kali, 2,35 kali lebih mahal dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan book value atau nilai intrinsik atau nilai sesungguhnya itu hanya Rp1.976,61 per satu lembarnya. Dan dia membagikan dividen di tahun buku 2021, tepatnya di bulan 4 yang lalu guys, itu Rp174 per satu lembar. Ini ditambahkan dengan dividen interim baru-baru ini Rp50 guys. Jadi totalnya Rp231,25, yang artinya dapat dividen yield 4,98%. Jadi dalam 1 tahun ini saja Bank BRI sudah memberikan imbal hasil sebanyak 4,98%. Dari keempat bank tersebut saya perhatikan, dividen yield yang paling besar dari keempat bank tersebut adalah Bank BBRI. Sedangkan yang paling kecil dividen yieldnya adalah Bank BCA. Tapi untuk jangka panjang ini sangat baik untuk tabungan masa depan kita guys. Ini bukan anjuran untuk membeli atau menjual saham tertentu, tapi ini adalah referensi, rujukan referensi dari 4 bank yang ada di Bursa Efek Indonesia. Salam sahabat investasi. Semoga kita bisa berkemenangan dalam finansial atau mengalami financial freedom. Salam sukses.